Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romeo Valentino. Saya dari kelas S2B Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang logika dalam filsafat. Saya akan menjelaskan tentang logika sebagai esensi dari filsafat, manfaat logika, macam-macam logika, proposisi logika, dan objektivitas. Sebelum masuk ke materi, ada yang tahu nggak apa itu logika? Nggak ada ya? Nah, logika itu adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang pemikiran dan argumentasi yang baik. Hal ini melibatkan penggunaan prinsip-prinsip dan aturan-aturan tertentu untuk mendapatkan kesimpulan yang sahih dari premis-premis yang diberikan. Logika dalam filsafat mencoba untuk mengembangkan kerangka pemikiran yang konsisten dan rasional. Kemudian, logika sebagai esensi dari filsafat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari esensi adalah hakikat, inti, hal yang pokok, serta filsafat adalah ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Itulah mengapa logika merupakan inti dan hal yang pokok dalam filsafat. Selain itu, ketika kita berfilsafat pun kita menggunakan logika kita dan nalar kita dalam memecahkan masalah. Logika akan mengantarkan manusia dalam berpikir filsafat yang lurus dan tepat. Kemudian ada manfaat logika. Manfaat logika membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Menambahkan kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri, memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis, dan pengembangan diri sebagai manusia atau rasionalitas. Kemudian ada macam-macam logika. Macam-macam logika terbagi menjadi dua, yaitu logika alamiah dan logika ilmiah. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan yang subjektif. Kemampuan logika alamiah manusia ada sejak lahir. Lalu logika ilmiah memperhalus, mempertajam pikiran serta akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat pertolongan logika ilmiah, inilah akal budi dapat bekerja lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Logika ilmiah dimaksudkan untuk menghindarkan kesesatan atau paling tidak dikurangin. Next, bernalar. Bernalar ialah suatu proses berpikir yang menyangkut cara menarik kesimpulan sebagai suatu pengetahuan menurut suatu alur atau kerangka berpikir tertentu. Penalaran dibagi menjadi dua, yaitu induktif dan deduktif. Penalaran induktif, proses penarikan kesimpulan yang umum atas dasar pengetahuan tentang kasus-kasus individual atau khusus, berkaitan erat dengan pengamatan indrawi. Kemudian penalaran deduktif, penarikan simpulan bertitik tolak dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada simpulan yang bersifat khusus menggunakan pola berpikir silogisme. Silogisme adalah bentuk penalaran logis yang terdiri dari dua premis yang mengarah pada sebuah kesimpulan. Bentuk dasar silogisme terdiri dari tiga komponen, yaitu mayor, minor, dan kesimpulan. Contoh silogisme seperti mayor mengatakan bahwa semua manusia adalah makhluk hidup. Nah, premis menyatakan bahwa saya adalah manusia, dan kesimpulan menyimpulkan bahwa saya adalah makhluk hidup.
Silogisme dapat beroperasi berdasarkan dua hukum dasar logika, yaitu hukum identitas dan hukum non-kontradiksi. Hukum identitas menyatakan bahwa sesuatu adalah apa adanya, sedangkan hukum non-kontradiksi menyatakan bahwa suatu pernyataan tidak dapat benar dan salah pada waktu yang sama. Yang terakhir ada proposisi, logika, dan objektivitas. Yaitu proposisi adalah pernyataan yang terstruktur untuk mencapai sebuah simpulan. Proposisi dalam logika akan membangun sebuah kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah yang logis ditandai dengan hadirnya objektivitas. Sekian dari presentasi yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.